padang gurun, berjalan dalam kasih Tuhan. Bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir. 40 tahun di padang gurun, berjalan dalam kasih Tuhan. Tuhan memberikan mana dari langit, tiang awan dan api. Tuhan menyediakan berkat yang berlimpah di tanah perjanjian. Tuhan memberikan mana dari langit, tiang awan dan api. Tuhan menyediakan berkat yang berlimpah di tanah perjanjian. Israel dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir. 40 tahun di padang gurun, berjalan dalam kasih Tuhan. Bangsa Israel. Udah jam 9 kurang nih. Kok masih sepi ya? Pada di mana nih kakak-kakaknya? Itu dia. Ayo kakak, kita mulai ibadah, udah mau jam 9. Oh, udah jam 9. Udah mau mulai ya, Kak? Iya. Hai Kak Diva. Halo. Halo adik-adik. Di sini udah ada Kak Widya, Kak Diva, Kak Cia, dan Kak Albert yang akan mengiringi kita pada hari ini. Sebelum mulai ibadah, adik-adik diharapkan menyiapkan hati dulu. Dan Kak Albert dipersilakan untuk ke tempatnya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita sambil tepuk tangan yuk adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami masih bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memulai ibadah. Tuhan berkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya supaya berjalan dengan lancar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyiin lagu 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik di rumah harus terus semangat ya. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang berkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, ikhlas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yuk adik-adik, sekarang kita persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan duduk dengan rapi. Baik adik-adik, saat ini kita akan membaca firman kita, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena saat ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Bapak, kiranya Engkau bimbing kami, Engkau berkati kami masing-masing, Engkau buka hati kami dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami dapat dengan fokus menerima dan memahami firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita akan membaca Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27 akan aku bacakan untuk kita semua. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa-bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan.
Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Nah, adik-adik, tema khotbah hari ini adalah belajar peduli dan bertanggung jawab. Kita sudah membaca Alkitab kita tadi dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Nah, adik-adik, sebelumnya perkenalkan, nama aku adalah Yunis Abigail, jadi bisa dipanggil Kak Yunis. Mungkin ada yang belum bertemu, semoga nanti saat pandemi ini sudah selesai, kita dapat bertemu secara langsung di gereja. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Di sini siapa nih yang suka bantu pekerjaan mama atau papa di rumah? Ada yang suka? Nah, ada yang suka cuci piring nggak? Atau ada yang suka nyapu rumah? Atau bahkan ada yang udah bisa ngepel rumah sendiri? Wah, kayaknya adik-adik sekolah minggu GKIZZ hebat-hebat ya, suka membantu keluarga di rumah. Atau misalnya di sekolah minggu adik-adik, ada nggak di sini yang pernah waktu itu sebelum kita sekolah minggu online, pernah membantu melayani menjadi pembawa kantong persembahan? Ada yang pernah? Atau juga ada nggak yang pernah jadi pemimpin doa mau pulang atau doa mau mulai? Ada? Pastinya ada dong ya. Nah, adik-adik, semua yang adik-adik lakukan itu sebenarnya memiliki dampak yang besar bagi orang lain. Semua yang adik lakukan itu sebenarnya sangat membantu orang lain loh, sangat membantu keluarga, sangat membantu guru sekolah minggu, dan juga teman-teman yang lain. Saat adik-adik membereskan tempat tidur di rumah, di situ adik-adik sebenarnya membantu mama. Saat adik-adik mencuci piring di rumah, di situ pasti mama merasa sangat terbantu. Papa pasti merasa sangat terbantu. Atau saat tadi di sekolah minggu, saat adik-adik menjadi pemimpin doa, pasti teman-teman dan guru sekolah minggu sangat merasa terbantu karena adanya bantuan dan pelayanan yang adik-adik lakukan. Nah, adik-adik, kembali kepada bacaan Alkitab kita pada hari ini. Tadi kita sudah membaca tentang pembicaraan Musa dan mertuanya, Pak Yitro namanya. Adik-adik, bangsa Israel adalah bangsa yang dipimpin oleh Musa. Saat itu bangsa Israel baru saja terbebas dari siapa? Dari bangsa Mesir. Jadi mereka baru saja merdeka dan terbebas, sehingga pada saat itu yang memimpin bangsa Israel hanyalah Musa. Hal ini sama seperti waktu itu bangsa kita, negara Indonesia, baru terbebas dari penjajah. Nah, di situ belum terbentuk kepemimpinan yang sangat teratur. Jadi waktu itu Musa adalah pemimpin tunggal, pemimpin satu-satunya dari bangsa Israel. Nah, Musa itu adalah orang yang hebat adik-adik.
dia sangat baik dalam memimpin, dia sangat baik dalam membuat keputusan-keputusan bagi bangsa Israel. Semua persoalan, semua masalah, semua keputusan diselesaikan oleh Musa. Nah, pada suatu hari ini teman-teman, Musa sedang merasa kelelahan. Lalu datanglah Pak Yitro, mertuanya Musa, menghampiri Musa, bertanya, "Musa, kenapa kok kayaknya kamu lelah sekali?" Lalu Musa menjawab, "Iya nih Pak, saya sangat lelah sekali. Banyak sekali pekerjaan yang harus saya kerjakan," kata Musa. "Nah, kenapa demikian?" kata Pak Yitro. Musa menjelaskan, "Banyak sekali pekerjaan yang harus saya kerjakan nih Pak. Keputusan-keputusan dari bangsa yang orang-orang di sini, orang-orang di sana, semuanya saya yang harus memutuskan. Semua tugas kepemimpinan saya yang lakukan." Nah, mendengar hal itu, Pak Yitro pun berkata kayak gini, "Loh Musa, seharusnya hal itu tidak terjadi. Seharusnya Musa tidak bekerja sendirian. Musa seharusnya tidak memimpin sendirian. Seharusnya ada yang membantu kamu Musa," kata Pak Yitro. Nah, seharusnya, kata Pak Yitro, kamu memilih juga pemimpin-pemimpin lain yang membantu kamu dalam memimpin bangsa Israel. Sehingga nantinya perkara-perkara kecil dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin itu. Saat nanti ada perkara-perkara yang besar, barulah kamu Musa sebagai pemimpin tertinggi menyelesaikan perkara-perkara itu. Jadi nggak harus semuanya kamu turun tangan Musa, kata Pak Yitro. Nah, aku percaya kok, kata Pak Yitro. Pasti ada nih orang-orang yang juga bisa memimpin, ya meski dalam kelompok-kelompok kecil, pasti mereka dapat memimpin dan membantu kamu untuk memimpin bangsa Israel ini, kata Pak Yitro. Nah, mendengar hal itu, Musa pun, oh iya ya, benar juga. Tidak ada salahnya untuk mencari pemimpin-pemimpin lain, tentu di bawah kepemimpinan Pak Musa, yang nantinya akan membantu Pak Musa dalam memimpin bangsa Israel. Tentu belum ada orang-orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan sehebat Pak Musa. Tetapi semuanya itu yang terpenting adalah bagaimana saling bahu-membahu itu terjadi dalam kepemimpinan bangsa Israel. Tapi yang penting adik-adik ada lagi. Yang terpenting adalah bagaimana orang-orang yang dipilih nanti dapat bertanggung jawab dan takut akan Tuhan dalam melakukan pekerjaannya, meski mereka memiliki keterbatasan untuk memimpin. Tentu pekerjaan Musa akan menjadi lebih ringan dan Musa pun tidak akan kelelahan lagi. Semua saling membantu untuk menjadikan bangsa Israel lebih maju. Nah, adik-adik kita bisa belajar dari pesan Pak Yitro hari ini. Dari pesan Pak Yitro kepada Musa, kita bisa belajar bahwa saling membantu itu penting. Yang lebih penting lagi adik-adik, kita semua, siapapun kita, apapun kemampuan kita, seberapa besar pun kemampuan yang kita miliki, kita semua dapat saling membantu untuk mencapai tujuan kita bersama. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik ada yang saat ini masih berusia 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, atau bahkan 6 tahun dan lebih kecil lagi. Tapi adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, bukan berarti kalian tidak bisa melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Adik-adik juga bisa melakukan sesuatu untuk memberikan dampak baik untuk membantu orang lain di sekitar adik-adik. Yang penting adalah bagaimana adik-adik dapat bertanggung jawab dan menjadi peduli pada orang-orang di sekitar adik-adik. Adik-adik bisa kok melakukan dari hal-hal yang kecil, misalnya membantu mama menyapu rumah, kayak tadi ya, atau membantu mama mencuci piring sendiri. Itu keren banget loh. Mungkin kayaknya kok cuma kayak gitu, tapi adik-adik, hal yang kecil juga bisa memberikan dampak yang besar bagi orang di sekitar kita, keluarga, teman, kakak, adik, mama, papa, semuanya.
Jadi adik-adik, ingat bahwa Tuhan Yesus mau agar kita menjadi sosok yang berguna dan bertanggung jawab kepada orang lain. Tentu dengan keterbatasan yang ada, meskipun adik-adik masih kecil bukan berarti adik tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi adik-adik mulai hari ini, yuk kita sama-sama berkomitmen untuk mau menjadi peduli dan bertanggung jawab. Adik-adik ikutin aku ya. Kita sama-sama akan berkata, Tuhan, aku akan menjadi anak yang bertanggung jawab dan peduli kepada sesama. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan, aku akan menjadi anak yang bertanggung jawab dan peduli kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yunis. Sekarang tiba saatnya kita untuk mempersiapkan persembahan kita. Adik-adik siapkan uangnya lalu masukkan ke amplop. Nanti amplopnya papa dan mama yang akan mengantarkan ke gereja. Sambil kita memasukkan persembahan kita, marilah kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan berkat dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya berkat ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan Tuhan tolong berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik gak kerasa nih ibadah kita udah selesai. Tapi sebelum ibadah kita selesai, kita menyanyi lagu dulu. Aku gereja dan kau gereja. Adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita pakai gerakan sama-sama ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan jumlah menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan juga menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah, adik-adik, kita udah selesai ibadah hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau terus menyertai kami dalam kegiatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Terima
Selamat hari Minggu Tuhan adik-adik. Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah. Dadah.